semuanya, perkenalkan nama saya Rim Pramestiandra Siwi. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Hubungan Masyarakat, Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan sesuai tema video yang saya ambil, yaitu Social Grace dari aspek etika bertelepon. Bertelepon adalah sebuah bentuk kegiatan atau aktivitas komunikasi yang dilakukan antar individu melalui media elektronik bernama telepon. Manfaat dari bertelepon yaitu kita dapat menerima atau memberikan informasi dengan mudah dan cepat kepada seseorang secara langsung. Etika. Dari segi etimologi atau asal kata, istilah etika berasal dari kata Latin yaitu ethicus, yang berarti kebiasaan. Sesuatu dianggap etis atau baik apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kenyataannya, banyak orang tertarik untuk mempelajari etika, sehingga terdapat pengertian lain tentang etika ialah sebagai suatu studi atau ilmu yang membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana pula yang dinilai buruk. Etika juga disebut ilmu normatif, maka dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkah laku apakah baik atau buruk. Dengan demikian, etika diharapkan berperan untuk membuka wawasan tentang kebaikan dan keburukan atas perilaku seseorang. Courtland L. Boff dan John V. Thiel mendefinisikan etika adalah prinsip perilaku yang mengatur seseorang atau sekelompok orang. Orang yang tidak memiliki etika melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Sedangkan orang yang memiliki etika umumnya dapat dipercaya, adil dan tidak memihak, menghargai orang lain dan menunjukkan kepedulian terhadap dampak atas tindakannya di masyarakat. Seringkali orang mencampur aduk istilah etika dan etiket. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan moral atau kesusilaan, sedangkan etiket ialah tata krama atau sopan santun. Dan etika bertelepon adalah tata krama, sopan santun, tata pergaulan dalam bertelepon, atau menerima dan melakukan kontak telepon yang meliputi berbicara dengan jelas, terkesan ramah, hangat, dan bersahabat. Di sini dijelaskan bahwa saat kita menelpon atau menerima telepon, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, tegas, ramah, dan lain-lain, sehingga menimbulkan kesan bersahabat. Perbedaan yang mendasar dari etika dan etiket yaitu: yang pertama, etiket hanya berlaku jika ada orang yang hadir. Apabila tidak ada orang yang hadir, etiket tidak berlaku. Sedangkan etika berlaku tidak tergantung ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Yang kedua, etiket adalah cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan etika adalah niat perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai dengan pertimbangan niat baik atau buruknya. Yang ketiga, etiket bersifat relatif, mungkin bisa dianggap tidak sopan salah satu kebudayaannya, tetapi dapat dianggap sopan di kebudayaan lain. Misalnya, makan menggunakan tangan atau bersendawa waktu makan. Sedangkan etika jauh lebih absolut atau bersifat mutlak, misalnya aturan jangan mencuri, yang mana menjadi etika yang tidak bisa ditawar-tawar. Yang keempat, etiket adalah formalitas atau lahiriah yang tampak dari sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan kebaikan. Sedangkan etika adalah nurani atau batiniah yang bagaimana harus bersikap etis dan baik. Dan ada beberapa contoh dari etika dan etiket. Contoh dari etika yang pertama, mencuri, merampok, atau merugikan orang lain. Yang kedua, terlambat datang ke sekolah, kantor, dan lain-lain. Yang ketiga, hari Senin, santri dilarang mencuci. Apabila seseorang memiliki etika, dia tidak akan mencuci di hari Senin, meskipun mungkin akan ada kesempatan dan tidak ada sanksi yang berlaku. Dan contoh dari etiket yang pertama,
makan menggunakan tangan tanpa sendok. Etiket makan tanpa sendok hanya berlaku di kalangan barjois, sementara dalam agama Islam, tindakan ini adalah sunnah. Yang kedua, beberapa adab seperti mengupil, kentut, atau meludah mungkin dianggap kurang sopan jika ada orang lain. Akan tetapi, saat orang lain tidak ada, hal ini bukan suatu masalah. Manfaat etika. Keberadaan etika yang dijunjung tinggi dan juga dihormati tentunya mempunyai suatu alasan penting yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa manfaat etika mengapa hal ini harus ada dalam suatu profesi yang terdapat dalam sebuah perusahaan maupun organisasi, yaitu pertama, memberi rasa tanggung jawab, kedua, dapat dijadikan pedoman, ketiga, meningkatkan kredibilitas perusahaan ataupun organisasi, keempat, menciptakan ketertiban dan teraturan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, yang kelima dapat digunakan sebagai kontrol sosial, yang keenam dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, yang ketujuh dapat mencegah campur tangan dari pihak luar, yang kedelapan dapat melindungi hak-hak anggota dan pekerja, serta kesembilan dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyelesaian berbagai masalah, baik itu masalah internal maupun masalah eksternal. Berikut beberapa etika bertelepon yang harus kalian ketahui. Yang pertama, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri wajib dilakukan agar lawan bicara kita tahu dengan siapa dia berbicara. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal, baik dan sopan. Hal ini berguna agar tidak ada kesalahpahaman arti dari lawan bicara, sehingga lawan bicara dapat mengetahui maksud dan tujuan dari tema pembicaraan yang akan disampaikan. Yang ketiga, tidak berbicara dengan orang lain selagi bertelepon. Saat bertelepon, kita harus fokus dalam satu pembicaraan, agar tidak ada kesalahpahaman dalam berbicara, dan kita akan lebih mengerti pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Yang keempat, tidak berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah permen. Jika kita berbicara sambil makan, maka suara kita akan terdengar kurang jelas oleh lawan bicara dan bahkan dapat membuat kita tersedak karena kita makan sambil berbicara. Yang kelima, berbicara tidak terlalu banyak basa-basi. Jika terlalu banyak basa-basi, akan menambah biaya telepon, menyita waktu, dan membuat lawan bicara kita merasa bosan. Yang keenam, tidak berbicara dengan nada kasar, apalagi membentak. Hal ini akan membuat kesan seperti marah-marah dan membuat lawan bicara kita akan merasa dimarahi sehingga ia akan mengakhiri pembicaraannya. Yang ketujuh, nada dan intonasi bicara tidak terkesan malas atau tidak ramah. Hal ini akan menyebabkan lawan bicara merasa malas untuk berbicara dan malas untuk meladeni kita atau bahkan tidak menghiraukan apa yang sedang kita bicarakan. Yang kedelapan, mencatat pesan atau pembicaraan. Semua pesan wajib dicatat agar kita tidak lupa akan pesan yang harus disampaikan. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, sampaikanlah pesan kepada orang yang dituju si penelpon. Jika ada pesan, maka pesan itu wajib disampaikan karena setiap pesan itu pasti penting bagi si penerima pesan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat bertelepon yaitu, pertama, bagi penelpon, jangan menelpon berkali-kali dalam satu waktu. Yang kedua, bagi penerima telepon, angkat telepon yang berdering dengan cepat. Yang ketiga, angkat telepon dengan salam. Yang keempat, berbicara dengan sopan dan penuh tata krama. Yang kelima, berbicara dengan jelas, ramah, dan bersahabat. Yang keenam, berbicara dengan penuh antusias dan fokus pada lawan bicara. Yang ketujuh, berikan respon yang cepat dan tidak menyinggung. Yang kedelapan, berbicara dengan nada dan intonasi yang tidak keras. Dan yang kesembilan, akhiri telepon dengan salam. Berbicara melalui telepon tidaklah semudah berbicara secara langsung. Sering terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi melalui telepon. Berikut adalah langkah-langkah dan teknik yang harus dilakukan saat menerima telepon. Yang pertama, segeralah angkat jika telepon berdering. Yang kedua, ucapkanlah salam begitu Anda mengangkat telepon. Yang ketiga,
Bila penelpon menanyakan orang lain, tanyakan nama dan identitas orang yang dicari. Yang keempat, bila orang yang dituju tidak ada di tempat, maka beritahukanlah dengan sopan dan tawarkan pada penelpon untuk meninggalkan pesan. Yang kelima, setelah menyelesaikan pembicaraan dengan penelpon, sebaiknya mengucapkan salam dan jangan meletakkan gagang telepon mendahului penelpon. Tunggu sampai gagang telepon diletakkan atau ditutup selama 2 atau 3 detik oleh si penelpon. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dan teknik saat kita ingin menelpon. Yang pertama, siapkan nomor telepon yang akan dihubungi. Yang kedua, tekan nomor telepon yang dituju dan bila sudah tersambung dan pihak yang dituju sudah mengangkat, ucapkanlah salam. Sebelum mengutarakan maksud dan tujuan, pastikan bahwa nomor yang Anda tuju itu benar. Yang ketiga, sebutkan identitas diri Anda dengan jelas, lalu kemukakan keinginan Anda untuk berbicara dengan orang yang dituju. Yang keempat, berikanlah selalu kesan ramah dan ucapkan salam penutup untuk mengakhiri pembicaraan. Lalu, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat kita berkomunikasi menggunakan telepon. Yang pertama, suara terlalu keras. Yang kedua, berbicara di telepon sambil makan atau berdecak. Yang ketiga, berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Yang keempat, berbicara dengan nada kasar atau membentak. Yang kelima, berbicara dengan nada memerintah. Yang keenam, membiarkan penelpon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan. Yang ketujuh, nada dan intonasi terkesan malas atau tidak ramah. Dalam scene pertama ini, saya akan memberikan contoh etika bertelepon dalam keluarga. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang etika bertelepon, di mana kita juga dapat menerapkannya di lingkungan terkecil organisasi, yaitu keluarga. Keluarga di sini yaitu orang tua, adik, sepupu, atau kerabat yang lainnya. Terlebih lagi, saat kita ingin bertelepon dengan orang tua, kita harus menggunakan etika saat bertelepon, karena itu merupakan hal utama dan paling awal untuk kita mempraktikkan cara bertelepon yang baik. Maka dari itu, etika tersebut harus diterapkan secara terus-menerus agar kita terbiasa menggunakan etika saat kita bertelepon dengan keluarga kita, agar kita dapat menjaga perkataan kita saat bertelepon dengan keluarga tanpa menyinggung perasaan siapapun. Terlebih lagi, etika bertelepon dalam keluarga menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga kita di telepon dengan baik, sopan, dan hangat. Halo, di mana Kak? Iya, halo Mas, kakak lagi ngerjain tugas nih di rumah teman. Pulang jam berapa? Sebentar lagi mau pulang kok, Mas. Ada apa, Mas? Tolong bantu adiknya mengerjakan tugas. Mama mau pergi, jadi kakak cepet pulang. Oke, Mas. Sebentar lagi ya. Ya udah, terima kasih ya. Dalam scene 2 ini, saya menerapkan etika bertelepon di masyarakat. Saat kita bertelepon dengan masyarakat, kita juga harus memiliki etika, karena hal itu sangat penting. Seperti halnya yang saya praktikan di video saya sedang memesan makanan lewat aplikasi online yaitu GrabFood. Saya berkomunikasi dengan driver menggunakan telepon agar informasi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan jelas. Tetapi jangan lupa kita harus menggunakan etika juga saat bertelepon dengan drivernya. Walaupun kita hanya berkomunikasi melalui telepon, tetapi kita juga harus menghormati sang driver tersebut dengan berbicara yang sopan dan dengan nada yang halus atau tidak membentak sang driver. Halo, selamat sore. Saya Jody dari GrabFood. Apa benar ini dengan Mbak Elin? Iya, sama sore juga, Mas. Benar, ada apa ya, Mas? Mohon maaf, Mbak. Untuk pesanan yang pangsitnya tidak ada, Mbak. Apakah bisa dengan yang lain? Ganti mie ayam bakso aja deh, Mas.
Oke, baik Mbak, ditunggu ya pesanannya. Baik Mas, saya tunggu. Saat kita menelpon teman kita, seringkali kita menggunakan bahasa sehari-hari atau non-formal, tetapi bagaimana caranya saat bertelepon dengan teman kita, kita menggunakan bahasa non-formal, namun tetap menerapkan etika dalam bertelepon. Karena hal itu juga perlu dilakukan dalam lingkungan pertemanan agar saat kita sedang bertelepon dengan teman kita, tidak terjadi kesalahpahaman saat sedang menyampaikan informasi walaupun hanya melalui telepon. Halo Alfia, Halo, iya Elim, ada apa? hari ini bisa ngerjain tugas bareng nggak? Oh iya, bisa, di mana? Kalau di Jeko Sumarekon mau nggak? Iya, boleh. Jam berapa? Kalau habis zuhur gimana? Boleh kok. Oke, see you. Oke, see you Alfia.